Jaga-jaga, mainnya jelek, mainnya kotor. Ya kalau nggak fitnah, mainnya begini ya. Ini cara-cara yang pernah dilakukan PKI dulu. Ini cara-cara PKI ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada berita seperti ini ya. Aduh, kurang ajar banget nih. Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, Ketua Umum FPPI, ditusuk kedua pahanya oleh gerombolan pengendara motor. Kurang ajar itu. Duh. Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras ini beberapa kali, alhamdulillah gue beberapa kali ya bertemu sama beliau. Pernah satu aksi juga di DPR ya, gue lupa aksi sama siapa itu, sama tim mana. Beliau juga sempat kayak diincar gitu. Beliau ini udah tua bro, tapi memang apa ya, mental beliau, nyali beliau, semangat beliau untuk berjuang menyatakan yang benar itu selalu ada. Ini ditusuk. Ini kayaknya genderang perang mulai ditabuh. Tapi saya masih diem-diem. Kita belum tahu siapa yang nusuk ini. Kita baca dulu beritanya ya. Sebelum kita baca beritanya, mudah-mudahan segera ketangkep itu yang nusuk, dan kita bisa tahu motifnya apa. Dan mudah-mudahan Pak Kolonel TNI Purnawirawan Sugeng Waras segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dari Arus News, rekan kami Mugiono ya. Dari Arus Jabar melaporkan tingkat keamanan suatu negara diukur dari sejauh mana aktivitas masyarakat rakyatnya
berjalan dengan lancar, aman, tanpa gangguan, baik kriminalitas, teror, maupun gangguan yang menyangkut keselamatan nyawa seseorang. Dalam data digital yang berhasil dihimpun oleh tim Media Arus News bahwa banyak sekali selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia sering sekali mengalami kriminalitas yang cukup tinggi. Terutama hal ini terjadi kepada para aktivis HAM, hak asasi manusia, aktivis pergerakan, aktif demokrasi, yang mayoritas hal ini terjadi kepada orang-orang yang berseberangan politik oleh lawan politik penguasa saat ini. Loh, ini kan Babe juga termasuk ada di seberang ini. Apakah Babe takut? Enggak. Be aja. Mati itu Allah yang atur. Enggak. Sebut saja tokoh purnawirawan TNI. Publik mengenalnya dengan nama Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Sontak jagat media hari ini, Kamis 29 Desember 2022, dibuat heboh. Pasalnya beredar kabar terjadi penusukan oleh yang dilakukan kepada Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras selaku Ketua Umum FPPI, Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Redaksi Arus News langsung menghubungi Kolonel Purnawirawan Alan Sahar Harahap selaku Sekjen DPP FPPI. Dalam penuturannya melalui percakapan seluler kepada tim redaksi Arus News, dirinya mengungkapkan jelang persiapan ulang tahun FPPI yang pertama di tanggal 24 Januari 2023, Ketua Umum FPPI Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras menghadiri pertemuan bersama para pengurus FPPI di AWC Alam Wisata Cimahi. Oh, jadi lagi rapat ini sebenarnya. Beliau hadir pukul 14.00 WIB siang. Kami para anggota sejak pukul 13.00 WIB siang sudah hadir di lokasi. Kami bincang-bincang masalah persiapan ulang tahun FPPI yang pertama. Setelah bincang-bincang, sesaat beliau pamit di hadapan kami para anggota untuk menemui kawannya yang datang dari Jakarta ke Bandung. Seraya Sugeng Waras berpamitan kepada para pengurus, "Dek, saya pamit untuk menemui kawan saya yang datang ke Bandung dari Jakarta. Dia orang penting dan saya harus ketemu dia." Nah, menyangkut untuk hari ulang tahun FPPI nanti. Jadi beliau pulang ya jam 17.00 waktu Indonesia Barat, kami pulang ke Bandung. Nah, kemudian saya dapat informasi tersebut terkait penusukan Pak Sugeng Waras selaku Ketua Umum FPPI setelah maghrib. Jadi kalau melihat kronologisnya berdasarkan informasi orang yang dapat dipercaya, beliau ditusuk kedua pahanya. Kemudian kejadian itu jam 15.00 lebihlah keterangan dari Kolonel Masyuri. Dan sekarang beliau dirawat di Rumah Sakit Cibabat Cimahi, Jawa Barat. Informasinya tidak ada perlawanan dari Pak Sugeng. Dari keterangan sementara pihak kepolisian, beliau itu dicegat oleh rombongan motor. Jadi kemungkinan saya besok setelah sholat subuh langsung menuju Cibabat Cimahi untuk melihat langsung kondisi Pak Sugeng selaku Ketua Umum. Karena lumayan jauh dari Bojong Soang ini ke Rumah Sakit Cibabat Cimahi dan sekarang sudah malam. Saya berharap berita ini segera diviralkan karena sulit memprediksi gerakan-gerakan dari alam halus, baik itu dari kontra intelijen maupun dari intelijen sendiri. Geram Kolonel Purnawirawan Alan Sahar Harahap, Sekjen DPP FPPI. Ya. Jadi astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini udah mulai main-main fisik begini ya. Dan ya Allah, targetnya Pak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras ini bukan apa ya, beliau sudah umur 72 tahun gitu. Apakah ini akan mengendorkan perjuangan kita? Enggak, saya yakin FPPI tetap akan mengusut dan mudah-mudahan kalau ketangkap orangnya jangan ngaku orang gila ya. Dan buat barisan-barisan pejuang, waspada. Ya, kita bukan takut tapi waspada. Jaga-jaga, mainnya jelek, mainnya kotor. Ya kalau nggak fitnah, mainnya begini ya. Ini cara-cara yang pernah dilakukan PKI dulu. Ini cara-cara PKI ini. Yang seperti ini.
cara-cara PKI. Cuma PKI yang pakai cara-cara begini nih. Mecahin kaca. Ya. Apakah kita akan mundur, diam, takut? Enggak. Justru makin sebaliknya, makin kenceng kita. Ya alhamdulillah, insya Allah Pak Sugeng Waras segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan anggota FPPI bisa menjaga beliau. Beliau kalau nggak salah umurnya udah 72 tahun. Mudah-mudahan beliau tetap umur panjang, sehat afiat, dan tetap berjuang ya. Kita semuanya tetap berjuang. Oke guys, itu aja dari gue. Dan ini ada video rekaman dari Detak News ya, yang akan gue tampilin di akhir untuk rekaman wawancara rekan kami Mugiono. Dan nanti di deskripsi gue cantumin linknya Mugiono, rekaman Mugiono dengan Kolonel Purnawiawan Alansar ya. Oke, itu aja dari gue guys. Tetap semangat, tetap berjuang. Takut? Enggak lah. Ya, gue Babeldo, YouTuber rakyat biasa. Minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guys. Nih video rekamannya gue tampilin ya. Jadi kami kan sempat pertemuan di AWC. Baik. Alam Wisata Cimahi. Baik. Jadi beliau tuh datang jam 2-an lah. Ya. Kami jam 1 dari situ. Ya. Jam 2 datang beliau ke AWC. Kami bincang-bincang masalah persiapan ulang tahun FPPI yang pertama. Baik. Ulang tahun itu jatuhnya tanggal 24 Januari. Siap. 2023. Ya, siap. Nah, setelah itu bincang-bincang sebentar, beliau langsung pamit. Oh, siap. Dek, saya balik kanan ya, saya ada pertemuan penting. Siap. Ada teman saya dari Jakarta. Ya, orang penting lah dari Jakarta. Sekarang ada di Bandung katanya. Siap. Saya harus temui dia. Siap. Saya harus temui dia. Karena beliau ini bisa perkembangan FPPI kan gitu. Siap, betul. Baik, kami tim yang panitia ini cek lokasi, setting tempat, ngobrol-ngobrol kan. Siap. Jam 5 kami pulang. Ya. Saya pulang ke Bandung. Kemudian saya dapat informasi itu sampai setelah maghrib. Ya, siap. Ditusuk. Jadi kalau melihat keterangan itu, kemungkinan 3 lebih kurang itu. Oh. Ya kan? Iya. Dari Kolonel Masuri. Siap. Jadi informasi kami terima dari salah seorang yang dapat dipercaya, beliau itu ditusuk pahanya. Oh, paha kiri ke paha kanan. Itu saja yang saya tahu sekarang ini. Dua tusukan. Dirawat, ya. Sementara 2 tusukan yang kami dapat informasi. Oh, baik. Ya kan? Dan tidak ada perlawanan dari ada beliau. di rumah sakit Cibabat Cimahi. Tidak ada perlawanan dari Pak Sugeng. Informasinya tidak ada karena kan mungkin itu mendadak ya. Sekalian. Nah, informasi terakhir ini baru saya dapat sekarang ini dari keterangan pihak kepolisian itu rupanya beliau tuh dicegat. Ini terakhir ini ya. Ya, siap. Dicegat. Dicegat sama rombongan sepeda motor lah. Jadi gini, mungkin besok saya kan kesana habis subuh. Ini udah malam, saya Siap. kembali ke sana jauh juga kan, sendirian. Siap, Pak Sekjen. Dari Bojong Soang ini. Ya, siap. Jadi besok habis subuh saya ke sana. Insya Allah nanti ada perkembangan terbaru. Nah, kita bisa ya lebih lanjut bisa komunikasi. Pak Mugi ya? Siap, Mas Mugi. Kita pernah jumpa kok, Pak Sekjen, waktu di aksi di Mana? hotel itu, yang di ruangan. Oh iya, betul. Ya, insya Allah Pak Mugi, insya Allah kalau memang ini untuk saat ini informasi dari saya seperti itu. Ya, ya. Siap. Terakhir Pak Sekjen. Udah menyebar ini Mas. Ya baik. Terakhir penyikapan FPPI belum mengambil sikap
yang signifikan dalam hal ini? Ya besok saya kan harus ketemu beliau dulu kan. Oh siap. Betul nggak? Siap. Ya kan saya nggak bisa ini, kalau kata beliau sampaikan ini saya sampaikan. Oh siap. Begitu kan? Siap. Atau masukan nanti dari para senior kan begitu. Siap. Nah, jadi informasi ini sudah cukup lah untuk sementara ini. Ya. Bisa mau dinaikkan silakan. Oke, baik. Memang gini Pak Mugi, harus diviralkan Pak Mugi. Ya. Sulit kita melawan alam halus ini, bayangan-bayangan ini. Siap. Dari intelijen, kontraintelijen, sulit. Tapi Harus diviralkan. info dari pihak polisian sendiri, pelaku sudah bisa ditangkap? Nah ini saya belum nih perkembangan terakhir ini. Saya juga minta informasi dari teman saya di sana, ada Letkol Hedi Purnawirawan. Oh siap. Di sana di rumah sakit. Nanti saya dari dia informasinya. Siap. Ya kan? Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal